pengharapan yang pasti. Dalam bahasa Yesaya, ada hamba Tuhan yang akan selalu menolong kita, bahwa bahkan ketika kita seperti buluh yang patah terkulai, kita tidak akan dipatahkan. Dan ketika sumbu yang pudar nyalanya, kita tidak akan dipadamkan. Masih selalu ada pengharapan yang pasti bersama dengan sang hamba Tuhan. Problemnya adalah apakah kita akan selalu mengarahkan hidup kita pada kefrustasian itu atau pada pengharapan yang pasti. Kalau kita tetap berorientasi, mata kita, hati kita melihat saja pada kefrustasian itu dan tidak melihat pada sebuah pengharapan yang pasti itu, maka kita akan terus berada pada kefrustasian yang ada dalam kehidupan kita. Saya senang sekali membaca satu buku yang ditulis oleh Ajahn Chah, seorang biku, seorang tokoh spiritual dari Buddha, yang menuliskan bukunya dengan beberapa jilid. Itu ada satu cerita yang sangat menarik. Ketika seorang musafir sedang berjalan, dia melihat satu lubang. Kemudian di lubang itu dia lihat ke dalam, ternyata dia melihat ada sebungkus apalah itu namanya, harta. Dan itu rupanya mungkin berlian kah apa dan sebagainya, ada di dalam lubang itu. Kemudian musafir ini memasukkan tangannya, nggak nyampe. Kemudian dia masuk lagi ke setengah badannya, tidak sampai. Dia selalu bilang, lubangnya terlalu dalam, lubangnya terlalu dalam. Kemudian dia coba lagi masuk, dia teriak, lubangnya terlalu dalam, tidak dapat itu harta warisan itu yang ada di dalam itu. Dia bilang, lubangnya terlalu dalam. Tiba-tiba temannya seorang musafir datang, dan kemudian dia bilang, ada apa? Ada harta di dalam. Oh ya, dia bilang. Kenapa kamu tidak ambil? Lubangnya terlalu dalam. Temannya langsung lihat, oh ya, lubangnya terlalu dalam. Kemudian dia ambil ranting pohon yang bisa dikaitkan sepanjang itu. Kemudian dia lihat, dia masuk, dia ambil. Kemudian dicantek itu, kemudian dia ambil. Dia dapat itu hartanya dan dia pergi. Temannya yang pertama ini musafir yang bilang, kenapa kamu pergi begitu saja, nggak bagi dan sebagainya. Temannya yang kedua itu bilang, kamu selalu berpikir lubangnya terlalu dalam. Kamu tidak pikir bahwa tanganmu yang terlalu pendek itu. Kamu hanya berpikir tentang lubang yang dalam dan tidak melihat bahwa tanganmu terlalu pendek. Dan kamu berpikir untuk, kalau kamu memikirkan tanganmu terlalu pendek, maka kamu akan bisa mengambil ranting untuk mendapatkan itu. Kita hanya kefrustasian sosial itu terjadi, kefrustasian pribadi itu terjadi hanya karena kita berpikir lubangnya terlalu dalam dan tangan kita terlalu pendek, dan kita tidak berbuat apa-apa untuk melihat sebuah pengharapan yang membuat kita dapat mengambil harta warisan itu. Saya berharap hari ini dalam sebuah firman yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita memasuki perjalanan kita ke depan ini. Saya berharap kita tidak selalu melihat lubang yang begitu dalam dan tangan kita yang terlalu pendek, tapi kita melihat bagaimana kita harus mengarahkan hidup kita pada satu pengharapan yang pasti. Kita tidak berfokus pada kefrustasian sosial itu, tapi berfokus pada pengharapan kehidupan, sehingga kita tidak menjadi orang yang fatalis dan merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan. Tapi saya mau mengajak kita hari ini untuk melakukan sesuatu bagi kita, yaitu menegur kita melalui firman ini dan cerita yang tadi, untuk melihat bahwa fokus kita adalah pengharapan hidup di masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita memasuki tahun pertama ini, kembali lagi memasuki tahun pertama ini. Coba kita tidak melihat lubang yang begitu dalam. Sekali lagi saya mau mengingatkan, tidak lagi melihat lubang yang begitu dalam. Tangan kita terlalu pendek untuk meraih itu. Oleh sebab itu kita perlu sesuatu yang lain untuk bisa melakukan banyak hal. Kemarin dalam PA ada banyak hal yang sudah kita bahas. Kemarin di PA itu mungkin bagi yang tidak ikut PA,
Saya ulangi sedikit bahwa kemarin kita sharing tentang apa tantangan-tantangan gereja ini di masa depan. Kita berpikir bahwa gereja ini akan kehilangan, akan banyak jumlah jiwa dan sebagainya. Di Amerika ini orang akan hilang, menurut Presbyterian, orang-orang di Presbyterian kehilangan banyak jumlah jemaatnya. Apa persoalannya? Setelah dicek, persoalannya itu bukan persoalan-persoalan yang berat, bukan persoalan-persoalan yang heboh, bukan persoalan-persoalan yang dogmatis dan sebagainya, tapi persoalan-persoalan yang simpel aja. Di situ disebutkan bahwa bagaimana orang kesulitan di Amerika ini supaya bisa sekali jalan mengantar anak-anaknya. Ada hal-hal yang menarik, itu sharing potluck misalnya. Gereja ini kehilangan kehilangan banyak jumlah jiwanya karena sudah tidak ada lagi gathering yang membuat orang menjadi duduk sama-sama dan menikmati kebersamaan. Di tengah-tengah itu ada makanan misalnya. Ada orang bilang, kalau saya datang ke gereja Indonesia dengan ke gereja Amerika, apa bedanya kalau saya datang ke gereja Amerika saya dapat apa itu Bu Adri bilang bagel, cuma dapat bagel. Itu unik ketika datang ke gereja Indonesia kita bisa makan. Ini bukan persoalan menggemukkan badan. Ini persoalan adalah bagaimana makanan itu bisa mempersekutukan. Jadi saya pikir-pikir ini bukan persoalan dogmatis ini. Ini persoalan-persoalan yang sangat membuat orang di tengah-tengah itu orang bisa duduk sama-sama, bisa ngobrol sama-sama dan sebagainya. Masalah parkir dan sebagainya. Orang pikir saya ngapain pergi ke gereja A kalau parkirnya sulit misalnya. Dan saya perhatikan di gereja-gereja di Washington DC area itu dengan kesulitan parkir itu menjadi masalah besar. Dan urban, suburban dan sebagainya gereja-gereja itu. Jadi saya pikir kita perlu menghadapi tantangan ini. Jangan berorientasi pada kefrustasian menghadapi ini, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatasi. Ternyata problemnya bukan pada hal-hal yang dogmatis, yang rumit, yang ternyata pada hal-hal yang simple yang kita lupakan. Kita terlalu berpikir tentang bagaimana caranya dia supaya gereja ini mendatangkan banyak sekali orang dengan program yang heboh dan besar. Padahal cuma hal-hal yang simple aja, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Saya merasa bahwa kita tidak berorientasi pada frustasi sosial, tapi tetaplah berpengharapan kepada pengharapan pasti. Di dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan kita pribadi, saya kira ini menjadi sangat aktual hari ini. Cobalah kita terus berpengharapan yang pasti bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan pulanglah dengan satu pengharapan